Bikoma Daraman. Alhamdulillah. Berpuasa. Mulai belajarnya. Kita berdoa dulu. Diki coba pimpin. Dulu siap, belum belajar. Alangkah baiknya kita dulu. Belajar nanti mulai. Alhamdulillah. Oke, Bapak ingin tahu nih sekarang nih. Sekarang kalian perasaannya atau emosi kalian ketika datang ke sekolah hari ini, apa yang kalian rasakan? Apakah dalam kondisi emosi kalian bahagia atau biasa-biasa saja atau sedang bete? Nah, ini Bapak bagikan ya. Bapak bagikan post-it-nya, nanti kalian isi. Nanti ditempelkan di depan. Tuh, sudah ada tanda gambar. Sudah ada tanda gambar. Emoticon, ada yang tersenyum, ada yang biasa saja, terus ada yang cemberut. Silakan pakai pulpen, isi nama kalian. Ayo tempelkan. Silakan tempelkan. Yo. Coba lihat sini. Lihat dari hasil emosi kalian hari ini. Yang memilih sekarang emosinya yang sedang bahagia ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Coba ini Anita, Disa, Diki, Dimas, Christian. Coba. Kemudian yang memilih sedang-sedang saja ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Kalau Bapak ingin tanya, Dimas, sekarang merasa sedang bahagia. Apa yang dibahagiakan oleh Dimas? Senang Pak, sekolah. Oh gitu ya. Meskipun Dimas jalannya dari Nangerang dari Jalan Awon ya, jalan lingkarnya, sehingga sekarang harus pakai sendal karena sepatunya kemarin kehujanan ya. Iya, hujan jalannya belok. Ya, bagus ya. Tapi dicuci ya sepatunya ya. Oke. Bagus. Terus yang biasa-biasa aja nih. Bapak coba Windy Ajeng. Kenapa biasa-biasa saja? Biasa aja. Terus Ri? Biasa aja ya. Nggak senang, nggak lagi bete ya. Nah, standar. Oke, bagus ya. Itulah emosi kalian hari ini. Mudah-mudahan kalian sekarang Bapak bisa menyajikan pelajaran dengan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, lanjut sekarang. Bapak lihat sekarang teman-teman kalian yang dari daerah Sorong sebagian tidak ada yang sekolah. Ya. Siapa saja? Ajang ya, yang perempuan kayak Ajang terus. Siapa? Anggra. Adam. Oke. Berarti ada berapa orang? 4 orang. 3. Oh, 3 orang. Oke. Terus Pak Hujan kemana? Oke, Pak Hujan nggak ada informasi kalian ya? Oke, nggak ada informasi juga. Oke, mudah-mudahan nanti teman kalian nih yang terhambat oleh perjalanannya itu harus memiliki tekad dan motivasi yang kuat. Ya, Diki yang orang sana Solom dan Dimas juga harus punya niat untuk belajar sini. Jadi kalau niatnya sudah bulat dan kuat, halangan dan rintangan seperti apapun akan diterjang, gitu ya, demi mendapatkan sebuah ilmu.
pengetahuan ya dan belajar di sekolah juga. Oke, terus sekalian, hari ini Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Nah, siapa sekarang kalian yang pernah mengalami susahnya untuk mendapatkan bensin atau solar? Ayo, ayo. Pernah nggak? Pernah? Esek? Dapat pernah? Ya, pernah ya. Mengapa bensin susah untuk mendapatkan bensin pada waktu itu? Karena menjadi kebutuhan pokok sehari-hari sehingga banyak orang yang mencarinya ya. Oke. Kemudian apakah bensin dan solar bisa berkurang? Bisa. Bisa. Kenapa berkurang? Dimas, Christian? Menipis, Pak. Ya menipis karena persediaannya semakin menipis dan berkurang. Ya, bensin itu dari apa, Pak? Bahan bakunya dari apa? Bensin dan solar? Dari apa? Ini perempuan tahu? Dari bahan bakunya untuk membuat bensin dan solar dari mana? Dari minyak minyak bumi ya, minyak bumi dari fosil yang sudah lama mati kemudian jadi minyak bumi dan dilaksanakan penyulingan gitu ya. Nah, kemudian untuk pelajaran hari ini tujuan belajarnya tulis ya, tujuan belajar menerapkan prinsip teknologi ramah lingkungan pada produk yang dirancang. Oke, itu ya, itu tujuan belajar kita hari. Silakan ditulis dulu, biar tidak lupa nanti. Kalian ada catatan dibaca nanti di rumah lagi untuk belajar. Ya, menerapkan prinsip teknologi ramah lingkungan pada produk yang dirancang. Sudah? Oke. Nah, sekarang nanti pada proses pelajaran selanjutnya yang akan kita bahas bersama tentang prinsip teknologi ramah lingkungan, kalian akan mengambil dan memilih sesuai dengan minat belajar kalian. Di depan ada berbagai macam media nih. Pertama, ini namanya media infografis ya, tentang 6 prinsip teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada buku bacaan. Kemudian di sini ada alat peraga ya, alat peraga. Kemudian di sini ada tablet ya, Android kecil. Dan nanti kalian pilih silakan sesuai dengan minat kalian kepada media yang mana ya. Oke, silakan yang perempuan dan laki-laki silakan pilih. Ayo bisa dulu. Silakan ke depan sini pilih. Terus nanti Sri silakan. Ayo silakan. Laki-laki ayo Rika. Nanti yang silakan. Ayo. Mau pilih yang mana? Ayo silakan. Bebas silakan kalian resepnya satu naon. Ini aja resep satu naon. Ya, so. Kalau yang perempuan ada yang saya mah pengen lihat tabletnya, gabung aja dengan temannya, ya, gabung dengan temannya. Boleh. Sudah ada temannya tuh Rega, Dimas. Kalau yang mau dengan video. Jangan terpaku dulu dengan ini, ya. Kalau mau dengan buku-buku silakan,
Yang apa namanya? Yang video ke video. Diki, pilih mana Diki? Bawa sini dulu sini. Kursinya Pak ambil ke sini. Kursinya. Christian kemana? Christian kemana? Mobil Mari ke sini. Yang dari mobil apa yang ditanyakan? Apa manfaat dari mobil tenaga matahari? Gitu ya. Oke, bagus. Terus siapa lagi yang ingin mengetahui dari kedua kamar itu? Laki-laki? Dapat? Sudah dapat? Belum? Mereka sudah? Belum? Dimas? Sudah. Coba apa yang ditanyakan? Kenapa mobil matahari bisa berjalan? Ya, itu yang ditanyakan. Rasa ingin tahu dari Dimas, kenapa mobil tenaga matahari bisa berjalan? Gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam diri kalian karena rasa ingin tahu kalian, ya. Rasa ingin tahunya. Oke. Nah, sekarang kita setelah ada pertanyaan dari dalam diri kalian muncul, sekarang kita explore, kita observasi, kita baca. Kalau yang memilih buku bacaan dibaca bukunya, kalau yang memilih media tablet dibuka videonya, kemudian kalau yang memilih alat peraga silakan. Oke, kalau yang memilih buku bacaan halaman ini ya. Nah, halaman, nah ini. Silakan dibaca untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Kalau di tablet, saya buka nih. Udah, klik aja. Oh bisa, bisa. Nah kalau ini kan, ya, kalian langkahnya baca dan nonton media belajar kesukaanmu. Pilih satu teknologi ya, pilih satu teknologi kan kalau di video ada beberapa macam teknologi. Di buku juga banyak penerapan teknologi ramah lingkungan. Yang ini aplikasi mana nih? Aplikasi, nah ini aplikasi dipilih nih, dipilih ya. Mau yang mana? Nanti diisikan di sini. Nah ini sama. Nah setelah itu diskusikan dengan teman atau berpasangan, pilihlah teknologi yang ramah lingkungan. Tuliskan hasilnya di tabel. Namanya apa? Sumber energinya dari mana? Apakah ada limbahnya? Prinsip teknologi ramah lingkungannya yang mana? Nah, kalau ini gimana? Rata-rata. Ini harus di alat peraga energi sinar. Mari coba sekarang kalau dinyalakan bisa nggak? Nyala nggak? Coba ini makan. Sudah? Makan. Oh ini ya. Kurang ya. Ini penunjuknya. Wajah kemana? Ke bawah ke atas. Atas ya. Coba ini bisa digeser-geser. Bisa geser. Nah, begitu kan harus mengarah ke arah jatuhnya matahari. Oh, ke atas ya. Berarti di sini kurang terang. Coba kalau berpindah ke lapangan. Berarti tadi on-kan ini diaktifkan terang. Kemudian nanti kan ini on apakah nyala atau berdiri? Ya, silakan ke lapangan. Harus yang lebih terang. Di bawah. Nanti dituliskan di sini. Ya, silakan. Bawa ini alat peraganya. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Nama teknologinya pilih salah satu. Nah, ini mana ini? Mana teknologi? Itu banyak ya. Nah ini kan ada jalurnya, ada monogas, monogas.
Dipilih nih, dipilih ya. Mau transportasi apa? Kalau di mana yang jalannya? Oke, sudah dipilih nama teknologinya. Satu saja ya. Ini memilih yang mana nama teknologinya? Ya ini. Tadi kita pilih. Mau lawan berapa nih? 141. Nah, dipilih sok. Mau kendaraan hidrogen, mobil surya, bus. Sok. Iya, kalau ini sedang milik apa? Dari sini. Sepeda. Biasa bahan bakarnya apa? Mama itu untuk dia membuat bisa apa? Bisa berjalan. Pakai apa? Ya, pakai ban. Terus? Ya, terus? Bedanya apa dengan sepeda yang biasa sih? Bedanya apa? Hah? Tadi untuk apa ini? Pakai tenaga apa? Angin. Sebetulnya sepeda angin. Berarti bahan bakarnya dari apa? Dari angin. Ya, sumber energinya dari angin. Nah, ini apa? Ini langsung otomatis ini ya. Nama teknologinya apa? Bisa lampu, ya, bisa alarm. Ini ya. Satu itu ada lampu, ada alarm, ada kipas. Ini salah satu lagi ya. Ya, boleh. Lampu tenaga apa? Iya. Lampu tenaga. Iya. Iya. Bukannya apa polusi? Ada polusinya enggak? Berarti tidak ada di sini. Tidak ada. Kalau tidak ada limbahnya, kalau tidak ada polusi dengan prinsip TRL. Nah, TRL di sana. Kalau yang terakhir prinsip teknologi ramah lingkungan ini ada 6. Bapak kemana kan ya? Kelihatan di belakang nggak? Kelihatan. Gimana ya? Di sini ya. Oh, nanti kelihatan. Jelas? Jadi dalam prinsip teknologi ramah lingkungan ada refine ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti kincir, ya kincir air dari bambu. Reduce mengurangi jumlah limbah. Nah ini pakai pijitan pompa air galon ya. Galonnya bisa diisi ulang, jadi tidak menimbulkan limbah. Terus reuse menggunakan atau memakai kembali seperti ini, seperti botol yang diisi sampah plastik. Jadi apa? Jadi ekobrik. Batu bata dari sampah plastik, namanya ini ekobrik ya. Reuse menggunakan kembali sampah plastik jadi berbahan pakai yang berguna. Recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dengan cara yang sama. Bungkus kopi tidak di kantong, ya jadi kantong, terus jadi pos bunga, ya bungkus kopi. Terus yang ini recovery. Nah, recovery ini memanfaatkan material tertentu. Material tertentu ini dimanfaatkan, misalkan dari kaleng susu bekas.
dimanfaatkan untuk diproses jadi keperluan lain, jadi pot bunga, kemudian jadi celengan, bisa. Ini namanya prinsip apa nanti? Recovery. Ya, yang keenam prinsip apa? Retrieve energi. Apa retrieve energi? Penghemat energi, penghematan energi dalam suatu proses produksi. Contohnya ini PJU, penerangan jalan umum menggunakan energi sinar matahari yang ada di depan desa, ya. Depan desa Surya Padal pakai prinsip ini, retrieve energi, berarti itu termasuk teknologi ramah lingkungan. Ya, ini salah satunya, pilih kalian yang di kolom terakhir tuh, di kolom terakhir ya. Pakai prinsip yang mana? Misalkan yang Sri pilih teknologi apa, Sri? Teknologinya pilih yang mana di sana? Ya, di sini ada nggak? Prinsipnya, yang mana prinsipnya? Ya, yang mana? Yang itu Pak, yang nomor 1. Nomor 1 ya, nomor 1 menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Terus kalau Diki, prinsipnya yang mana? Yang retrieve energi, menghemat energi ya. Oke, yang lainnya silakan. Ini prinsip teknologi ramah lingkungan. Oke, sudah. Tulis di kolomnya, di kolom sebelah, di kolom paling akhir ada. Di kolom paling akhir. Kolom paling akhir akan diisikan. Satu aja ya, satu aja. Nanti kalau sudah selesai, ya kalian silahkan dijawab pertanyaannya. Silakan jawab. Ini mana? Ambilnya yang mana? Sudah ini listrik ya. Oh, bahan bakarnya apa? Sumber energinya dari apa? Ini dari ya, apa namanya? Yang ini yang dipilih. Ya, namanya apa? Samsung. Ya, sama dengan tinggal memindahkan dalam pertanyaannya, tinggal memindahkan. Apa namanya? Tenaga matahari. Oh, ini apa ini? Pilih lampu ini. Oh, lampu kabel. Berarti berbeda ini. Ada yang ini, sama ya? Apa? Oh, itu namanya Pak itu. Lah iya, itu iya lah ya. Itu malah ya. Pak, apa yang sok? Apa yang TV?
perahu mulai layaran, jadi sama. Oh, yang pakai resepsi biasa gitu ya. Oh, itu masuk. Jadi si sudah yang listrik gitu. Balik-balik kan, balik-balik kan goyang-goyang gitu kan. Dirancang, digambarkan. Kalau mau digambar, gambarkan. Kalau mau diceritakan, ceritakan. Gambar sepedanya. Ya gambar ya nama produknya. Kalau mau diceritakan, ceritakan nggak apa-apa. Pak saya itu nggak bisa gambar, kata-kata saja diceritakan, nggak apa-apa. Misalkan saya ingin membuat apa bahannya dari ini, ya. Itu nggak apa-apa, diceritakan, digambar bebas. Tidak naon. Gambar silakan digambar. Siapa yang mana? Tinggal pertanyaannya ya. Ya gambarnya di sini aja. Gambar sepeda. Ini gambar apa? Oh, sama ini. Oh. Boleh. Kalau lampu seperti itu, itu kan lampu penerangan jalan, penerangan matahari. Sama prinsipnya kalau ini warnanya alat peraganya saja, hanya bapak harus membangun itunya ke sini. Ya, kalau ini kan hanya alat peraga. Ini tahu nih mobil mana? Oh ini apa? Tidak ada. Biasa nggak ada. Biasa nggak ada. Kalau tidak salah gambar, tulis mobil apa? Kalau biasa menggambar, digambar gimana kesukaan hidup. Kalau kita biasa kayak tulisnya nggak boleh nggak apa-apa. Nanti diberi ini ya, diberi nama. Ini namanya apa ya? Pakai nama. Kalau ini gambar dipakai identitas. Identitas. Oh gitu, ini dihalus. Ada sudah ini beri identitas supaya tidak
Ini ke gambar apa? Identitas apa? Itu namanya kayak Iya, seperti perahu. Perahu. Saya perahu. Coba apa ke sini? Bagaimana yang gambar? Ada di gambar apa? Ada di gambar. Kalau dituliskan aja nama. Nama produknya apa ini? Ditulis. Iya ditulis. Produknya udah lupa kan nggak apa-apa. Produknya apa? Kasih identitas ya, kasih identitas nama. Iya, misalkan ini stang, ini sadel, ini pedalnya, ini lantai, itu terus mana kan kalau ramah lingkungannya gitu kan, yang menerapkan prinsip 6 prinsip itu. Menerapkan 6 prinsip. Ini namanya apa nih? Nama produknya apa? Ya itu di sini. Itu di sini. Itu di sini. Tulis. Jangan lupa nama produknya ditulis ya. Pak, iya nama itu kan masih. Ya. Kalau seperti mana? Sasana itu adalah tempat dasar penampung. Berarti masih penampung Ya listrik. pengubah lalu dari listrik ini cycle wheel. Ini bahannya dari apa? Layarnya dari apa bahannya? Ya. Ya, apa kamu menerapkan itu kan harus menerapkan itu. Bahannya kalau dari yang ini dari bus itu. Ini tuh Pak Iman. Pak, Pak. Ya, ini ya. Yaitu apa? Lihat di sini. Sudah ini syaratnya keberadaannya bagaimana, gitu kan? Syaratnya. Ya, kalian perancangnya 5 menit lagi. 2 menit lagi, mudah-mudahan sampai selesai. Kalian bisa mempresentasikannya perwakilan.
Energi tenaga angin. Tidak, ya. Itu syaratnya masih itu. Syaratnya apa? Memiliki syarat yaitu karena digerakkan oleh iya, iya, tak apa-apa. Iya. Prinsipnya apa di sana? Ya, Pak, prinsipnya. Iya, prinsipnya apa? Prinsipnya, oh enggak. Kamu menggunakan prinsip yang mana? Kan dari bahannya, kayak dia pengen dari bambu. Oh mau dari kain, ya. Batanya dari apa? Bata tanah. Oh mau dari bambu. Ya. Terus syaratnya dari apa? Yang bahan seperti tulang. Nah, itu ya. Oh, prinsipnya apa yang diterapkan? Prinsip yang diterapkan pada produk yang kalian rancang itu apa? Itu kan ada 6 tuh. Iya. Apa? Apa ini? Ini nggak ada penjelasannya. Misalnya dari kain dulu. Mungkin ada di kain. Mungkin enggak. Plastik. Boleh. Kain mau bisa diceritain ini namanya apa, ini namanya apa? Yang sudah menggambarnya lengkap sekarang dituliskan jawabnya, kesimpulannya. Oke, kelompok ini sudah, kelompok yang milih alat peraga. Nanti siapkan perwakilan satu orang ya. Perwakilan satu orang. Wah ini sudah perwakilan satu orang, siapa namanya? Yang menjelaskan. Satu lagi tinggal pilih di sana. Apa prinsipnya? Oke, ini sudah ya. Rupa sudah, laki-laki sudah. Oke, sekarang kita disimpan dulu tabletnya dikit. Kita coba dari kelompok yang pakai alat peraga dulu. Siapa yang ingin mempresentasikannya hasilnya? Siapa? Dimas? Di Christian. Oke, mau di mana? Oh di sini, sini. Oke, coba. Apa hasil rancangannya? Oh, dari tabel aja dulu ya, dari tabelnya, dari tabel. Nah, tabel. Nah, tabel. Silakan tabel. Oke, silakan bacakan. Ya. Yang ke depan nanti Christian yang menjelaskan. Dapat yang memegang. Bukan gambar rancangannya. Iya, yang ini. Oh. Nah, Christian yang menjelaskan ke temannya. Ayo. Nama rancangannya, nama produknya apa? Lampu tenaga sinar matahari. Ya, lihat ya, nanti bisa. Ini naik, Christian, sini. Sini. Nggak kelihatan, bisa. Udah. Di sini, langsung di sini. Oke, silakan. Tom jelaskan. Pertama-tama, panel surya harus ada sinar matahari untuk menghasilkan listrik, dan listrik tersebut akan masuk ke dalam modul, harus listrik searah. Habis itu modul tersebut listrik tersebut mengalir ke lampu LED, dan ada saklar sensor on off. Dan ketika malam lampu itu akan menyala.
dan ketika siang lampu itu akan mati. Ya, oke. Apa kesimpulannya? Soalnya dari hasil diskusi ternyata teknologi ramah lingkungan harus memiliki syarat-syarat, yaitu harus ada sinar matahari. Terus sinar matahari di produknya ya. Kemudian apa prinsipnya? Prinsip TRL-nya. memiliki prinsip yaitu retrieve energi, Retrieve energi dalam suatu proses produksi. Ya, oke. Terima kasih. Kita tepuk tangan, aplaus untuk Christian. Oke, terima kasih, Chris. Siapa lagi kelompok yang mana? Yang mana Pak? Itu sudah. Ya, perempuan dulu. Siapa? Silakan tentukan Windy. Ya, Anita sini. Ya, Anita berdua ya, berdua sini. Perwakilan berdua sama Windy. Sama Sri, ya boleh. Sama Sri. Perwakilan ini perwakilan yang menggunakan ini ya, menggunakan video. Menggunakan video. Nanti siapkan perwakilan itu ya, menggunakan buku bacaan. Oke, silakan. Anita, sana madapnya. Dengarkan ya, Dava, Niki, Chris. Yuk, iya tabelnya dari tabel. Teknologi sepeda tenaga angin, bahan bakar angin, jumlah produksi, prinsip TRL, Refine. Oh ya, refine ya. Terus langsung ke rancangan produk. rancangan produk, nama produk, Ya, produknya. sepeda tenaga angin, Terus alat dan bahannya apa? Bagian-bagiannya kan ada namanya nih. Ada namanya tuh. Tuh, jelaskan. sepeda, Ya, terus. plastik, Terus. ini jari, ini bahan, ini rantai, gear, Gimana sih? Ya, oke. Nah, kesimpulannya. harus memiliki energi yang dihasilkan oleh ramah lingkungan, menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Ya, terus prinsipnya apa? Refine. Refine yang ramah lingkungan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan, Niki. Oh, nanti kita dibahas ya. Satu lagi, yang dari ini buku bacaan. Yuk. Lu siapa? Nanti. Yuk. Ya. Bisa sini berdua aja. Yuk. Kemana sepatunya? Pakai dulu. Masa nggak pakai sepatu? Pakai dulu. Sepatunya pakai dulu ya. Sok, dipakai dulu sepatunya. Kalau basah nanti kan bisa dijemur. Wah, nggak basah. Pakai dulu. Pakai sepatu dulu. Ya. Pakai sepatunya tuh kayak rapi. Ini gimana? Kayak rapi. Oke, silakan ayo bisa sini. Ini yang sumber belajarnya dari buku bacaan. Nah, mereka ini resepnya maca karena bacaan. Yuk, dari tabelnya aja. Ya, nama teknologinya apa? Yang keras suaranya harus pakai ini kayaknya. Pakai mic. Dicapit kan yang Dino kerudung. Nah di sini. Nah sini. Bentar ya. Suaranya kecil ngomong. Oh. Nama teknologi mobil listrik. Mobil listrik kita namanya. Terus. Sumber energinya listrik. Dari listrik. Ada limbahnya nggak nih? Gak ada. Nggak ada. Prinsipnya apa? Prinsip TRL-nya? Gak ada. Di sini dipilih. Ayo kita. Yang mana? Yang nomor Itu berapa? 2. Oh nomor 2. Oke nomor 2. Terus langsung ke rancangan produknya. Rancangan produknya ya. Dapat. Ini rancangan produk dari Nanti. Perlihatkan. Neng. Dipegang aja sama Gisa ya. Nanti yang menjelaskan. Mana? Namanya apa itu? Mobil listrik, kaca, spion mobil, lampu, roda, terus kap mobil. Kalau listriknya di mana? Tenaga listriknya nyimpannya? Sini. Oh di depan bagian kap ya? Depan. Oke tenaga untuk mengisinya gimana? Mengisikan mobil listrik itu harus dicas. Di mana ngecasnya? Jas.
Di dalam ini Oh, dalam situ. Oke, ini namanya rancangan mobil listrik. Oke, sudah ya. Kesimpulannya. listrik malam nyala, siang akan mati. Oke, ya terima kasih. Tepuk tangan dong untuk bisa sama Nanti. Jarang-jarang Nanti dan bisa ke depan. Oke, mau tampil? Sama ya, produknya dengan yang video. Semuanya pilih sepeda angin. Oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih. Ada tanggapan nggak kepada kelompoknya Christian? Mantap. Mantap. Oke Bapak, sambil tadi menilai dari Christian yang sudah ke depan. Yang tadi yang ke depan itu Christian, terus dapat, terus Anita dan Sri, terus ini Nanti dan bisa. Oke ya. Oke ya. Nah itu ya. Jadi teknologi ramah lingkungan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian prinsipnya ini saja yang digunakan, yang 6 prinsip ini. Mau ke teknologi elektronika, mau ke teknologi energi, mau ke teknologi transportasi, ya mereka menerapkan 6 prinsip ini. Kalian mungkin sering mendengar untuk mengolah sampah di daur ulang. Ada yang reuse, recycle ini ya. Kalau untuk mendaur ulang sampah hanya ini 3. Tapi untuk yang prinsipnya teknologi ramah lingkungan ada tambahan dari fine, dari coffee, dari retrieve energi, gitu ya. Nah ini prinsipnya. Mau teknologi seperti apapun, ketika menghasilkan limbah itu yang bisa membuat pencemaran lingkungan, bisa asap ya. Kemudian bisa bahan-bahan yang berbahaya, mencemari tanah, mencemari udara. Nah itu bukan teknologi ramah lingkungan. Sama seperti yang ini gambar awal. Terjawab tidak kalian yang gambar awal? Pertanyaannya, mengapa mobil tenaga matahari bisa berjalan? Karena apa? Bahan bakarnya dari sinar matahari. Tadi dijawab oleh kelompok Christian, gitu ya. Karena dari sinar matahari bisa menghasilkan energi listrik. Terjawab ya pengetahuannya. Oke. Nah, kemudian kalau yang nomor 1 itu yang menghasilkan limbah nggak? Yang nomor 1 yang bis. Menghasilkan limbah itu teknologi ramah lingkungan bukan? Bukan, karena mengeluarkan asap dan dapat mencemari lingkungan. Oke, terima kasih ya. Sekarang dituliskan di belakang LKPD-nya. Coba dituliskan di belakang LKPD-nya. Coba tuliskan materi apa yang menurut kalian masih sulit, hese, dan susah untuk dicerna. Materi sekarang tentang apa? Apakah tentang ini? Apakah tentang yang di video tadi? Yang masih sulit belum dipahami oleh kalian? Tulis di sini di LKPD. Materi yang masih sulit dituliskan. Pak, aku mah bingung kayaknya kalau prinsip 6 prinsip terutama yang recovery, tuliskan di sini ya. Yang belum dipahami materi tentang apa? Apakah tentang prinsipnya, apakah tentang penggunaan alatnya, penggunaan alat ini ya, medianya, silakan dituliskan. Yang menurut kalian masih bingung dan sulit untuk dipahami. Sudah?